Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan belajar sedikit dari pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau mampu memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami maksud-maksud dari Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita telah memasuki pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang baru ya, yang kedua. Dan di pelajaran yang pertama saya akan membahas di hari Selasa dengan judul Daniel, sembunyikanlah firman itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Daniel 12 ayat yang keempat ya, di situ Tuhan memberikan perintah kepada Daniel untuk menyembunyikan segala firman itu dan memeteraikan kitab itu sampai waktu akhir. Banyak orang menafsirkan ayat ini sebagai tanda bahwa akan ada peringatan besar akan ada peningkatan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menjelang kedatangan Kristus nanti. Ya. Namun, jika kita melihat lebih dalam, makna dari ayat ini lebih berkaitan dengan pemahaman tentang kitab Daniel itu sendiri, yang akan menjadi lebih jelas di akhir zaman nanti. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat di pelajaran Daniel, kenapa sih maksud Tuhan menyuruh Daniel untuk memateraikan kitab ini? Sedangkan kalau kita melihat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10, di situ bertentangan ya. Karena di situ Yohanes diberitahu supaya jangan memeteraikan kitabnya ya. Lalu sekarang kita akan melihat ya. Sepanjang sejarah banyak pemikir Kristen yang mencoba memahami kitab Daniel. Beberapa dari mereka membuat kemajuan besar dalam menafsirkan nubuatan yang terkandung di dalamnya. Salah satu nubuatan yang sangat penting adalah di mana di periode 1260 tahun ya, yang berakhir pada tahun 1798. Setelah periode ini banyak orang mulai memahami bahwa sesuatu yang besar akan terjadi sekitar tahun 1843 ya. Salah satu tokoh utama ya kalau kita melihat di dalam perkembangan pemahaman ini adalah William Miller, yang memicu gerakan besar Advent pada abad yang ke-19 Bapak Ibu. Gerakan ini menekankan bahwa pemahaman mengenai Alkitab Daniel semakin bertambah dan bahwa Tuhan sedang menyingkapkan kebenaran baru kepada umat-umatnya. Jadi peristiwa ini mengajarkan bahwa Tuhan memberikan hikmat secara bertahap. Dia tidak langsung mengungkapkan semua kebenaran sejak awal, tetapi membiarkan umatnya memahami lebih banyak sering berjalan waktu. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kitab Daniel memang dirancang untuk dipahami di masa akhir, berbeda dengan kitab Wahyu yang sudah dimaksudkan dan dipahami sejak awal karena waktunya sudah dekat ya. Jadi Tuhan sengaja membiarkan atau menyuruh Daniel menutup atau memateraikan kitab tersebut supaya apa? Supaya nanti pada akhirnya ada banyak orang yang bisa memahami atau bertambah pengetahuan ya, supaya mereka bisa menafsirkan maksud dari kitab tersebut. Jadi apa aplikasi yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita di hari Selasa ini, yaitu kita terus bertumbuh di dalam pemahaman firman Tuhan. Seperti pemahaman terhadap kitab Daniel yang semakin bertambah seiring waktu, kita juga harus tetap belajar dan mendalami Alkitab. Tuhan tidak menginginkan kita berhenti pada pemahaman yang kita miliki saat ini, tetapi terus menggali kebenaran lebih dalam. Lalu yang berikutnya, bersikap rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran. Ketika Tuhan menyingkapkan pemahaman baru, kita harus siap Bapak Ibu menerima dengan hati yang terbuka. Banyak orang pada masa lalu menolak pemahaman baru karena mereka merasa nyaman dengan keyakinan yang lama. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam sikap yang sama ya. Di sini Tuhan juga menekankan supaya ketika ada pemahaman baru kita juga harus menerima, atau bahkan nanti kalau kita akan melihatnya, kita mewaspadai ajaran yang keliru. Ada banyak ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, seperti kesalahpahaman tentang kematian dan kehidupan setelahnya.
Beberapa orang percaya bahwa orang mati langsung pergi ke surga atau neraka. Padahal di Alkitab sendiri dijelaskan mengajarkan bahwa orang mati akan dibangkitkan pada saat ditentukan Tuhan. Kita perlu dipegang teguh pada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan tidak mudah terpengaruh oleh tradisi atau pemahaman yang salah ya. Jadi walaupun nanti akan ada pemahaman baru, tapi kita harus pintar-pintar ya, kita juga harus menyelidiki apakah pemahaman ini menurut Alkitab atau enggak. Jangan kita karena pemahaman ini kita dapat dari orang yang memang mereka belajar kitab, enggak. Kita juga harus menyelidiki Alkitab itu sendiri ya. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengajarkan bahwa Tuhan menyingkapkan kebenarannya secara bertahap dan pemahaman tentang firman-Nya akan semakin jelas di akhir zaman. Sebagai orang percaya, kita harus tetap bertumbuh dalam pengetahuan, tetap rendah hati dan berpegang teguh pada ajaran yang benar. Kita juga harus selalu siap untuk menerima hikmat yang Tuhan berikan dan menggunakan untuk sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jadi biarlah dengan pembelajaran ini dan pada akhirnya akan ada firman Tuhan atau pembelajaran pengetahuan baru. Marilah kita tetap rendah hati, kita membuka Alkitab kita dan kita akan menyelidiki Alkitab itu sendiri. Jangan karena ada orang yang menyesatkan kita akan mengikutnya tersesat. Jadi biarlah kita tetap memahami Alkitab kita dengan penuntun Roh Kudus. Biarlah dengan pembelajaran kali ini dapat menguatkan iman percaya kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.